Tubuh kita teman-teman sekalian sebenarnya sudah di set up Allah waktu-waktu tertentu disuruh istirahat. Untuk apa? Untuk recovery. Recovery-nya untuk apa? Untuk bikin enzim, untuk bikin hormon, dan untuk riset ulang kalau bahasa saya gitu. Jadi masalah seseorang itu akan muncul kalau dia udah nggak bisa tidur. Jadi kalau Anda ada seseorang lah susah tidur, itu ada masalah di sini loh. Dia punya pengatur waktu atau pengatur hormon di otaknya sudah bermasalah. Gara-gara apa? Itu banyak pembahasannya panjang, tapi salah satu gara-garanya adalah banyak makanan, terutama makanan-makanan dia tadi yang tidak bisa mensuplai kebutuhan gizi badannya. Baik, kita bicara tentang makanan supaya Bapak Ibu mulai paham sekarang. Jadi gini, manusia mungkin kalau boleh saya mungkin kasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian gini. Anggaplah kita punya mobil ya, mobil mewah yang harganya miliaran lah, misalkan begitu. Mobil mewah harganya miliaran. Sebulan mungkin harganya 10 miliar lah misalkan gitu kan. Kalau seandainya mobil ini ada seorang punya lah ya, saya tanya kira-kira diisi bahan bakarnya apa? Premium, Pertamax atau Aftur? Apa? Pertamax lah ya, Pertamax yang oktan paling tinggi 98 atau 9 berapa saya lupa tuh. Gitu lah ya. Nah, lalu kalau diisi dengan Pertamax, maka mobil ini katakanlah pabriknya bilang kalau Anda isi dengan Pertamax maka mobilnya akan usianya akan 10 tahun kata gitu lah, kata yang bikin mobil tadi. Kalau diisi dengan premium kira-kira nasib mobil itu gimana? Kan nggak cocok. Betul? Mobilnya nggak cocok teman-teman sekalian dengan premium. Sebulan mungkin mobilnya 3000 cc ke atas ya, diisi dengan premium cepat rusaknya. Selain mobil itu cepat rusak, onderdilnya, spare part semua, yang ngeselin yang makainya juga. Dikit-dikit mau di starter mau nggak bisa, jalan sebentar berhenti mogok gitu lah. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Anda, dan saya yakin jawabannya Anda sudah tahu semua. Mahal mana mobil tadi dengan badan Anda? Anda akan dengan sangat pede mengatakan mahalan badan saya dong, kan gitu. Betul? Betul nggak? Jawablah dikit. Sekarang saya tanya, dan tolong jujur. Kira-kira tadi kan mobil tadi bahan bakarnya kan Pertamax tuh. Kalau saya tanya bahan bakarnya Anda atau kita lah selama ini lebih banyak apa? Saya kasih 3 pilihan. Yang pertama premium, yang kedua Pertamax, yang ketiga oplosan. Jujur aja lah. Apa kira-kira? Oplosan? Sudah kebayang nggak beban badan kita itu kayak apa selama ini Bapak sekalian? Beban badan kita itu dia ngeluh terus, pusing dikit paracetamol dimakan, batuk pilek sedikit dekongestan dimakan, jantungnya kelepek-kelepek. Loh, nggak percaya? Saya barusan dapat kemarin satu flyer lah ya, atau semacam pemberitahuan ada beberapa 2 jenis obat darah tinggi yang memicu kanker. 2 obat darah tinggi yang memicu kanker. Baik, saya katakan. Anda, kita, saya, Anda semua ciptaannya siapa sih? Allah. Ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita untuk jadi apa? Jadi manusia, jelas lah. Yang kerenan dikit lah jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kata Allah. Aku ciptakan manusia tidak bukan untuk jadi apa? Untuk menyembah, untuk jadi Abdullah. Dan Allah katakan lagi apa? Dan kami ciptakan manusia itu sebagai khalifah. Paham ya? Jadi peran kita itu di sini luar biasa besar. Yang pertama jadi Abdullah, yang kedua jadi khalifah. Dan peran ini membutuhkan apa? Membutuhkan bahan bakar terbaik. Jepang bikin mobil namanya Toyota. Nah ini pahamilah. Kemarin ada ibu-ibu di IG saya itu kayaknya dibilang nggak suka banget kalau saya bilang tumbuhan itu bisa menyembuhkan. Saya katakan iya. Cuma saya nggak mau debat aja. Orang kemarin saya pergi dengan seorang guru saya juga, dia membuat sebuah teknologi dan dia bukan orang kemarin sore, doktor. Penelitian ada 11 penelitian yang dia di situ membuat satu obat yang subhanallah orang kanker itu udah bolong coba. Daerah payudara itu bisa tumbuh lagi dagingnya. Apa ceritanya itu? Dan itu di depan dia presentasi begituan di depan para dokter juga. Kenapa saya katakan ini? Jadi pahami baik-baik kata-kata saya ini, ya, supaya nggak muncul lagi, dokter, amankah saya minum kunyit tiap hari? Orang nanya beginian, tapi antibiotik masuk terus, betul? Dia nggak nanya amankah antibiotik. Baik, saya tanya, 30 tahun yang lalu Bapak sekalian, negara kita ini, ya, dunia lah,
autoimun tuh jarang loh. Betul nggak? Autoimun tuh jarang, lupus ya, atau mungkin rheumatic arthritis jarang banget. Muncul gara-gara apa? Gara-gara penggunaan obat-obat sintetik, obat kimia. Salah satunya apa? Antibiotik, analgetik. Saya bukan anti itu ya. Saya maksudnya ngomong ini bukan anti dengan obat-obatan kimia, bukan. Tapi kadang-kadang saya melihat over usage, terlalu berlebihan penggunaannya. Orang dikasih antibiotik membunuh biota dalam perut kita, dalam tubuh kita. Tapi kita nggak disuruh tuh makan sayur, makan buah, makan madu. Untuk apa? Untuk probiotiknya. Ada kan di ngomongin kayak begitu? Kalau Anda makan antibiotik nggak ada. Itu loh. Masalah kita tuh. Dan abis itu nanya lagi, amankah saya minum jahe? Kan pertanyaan ibarat kata Anda naik pesawat, di depan pesawat sudah take off, sudah airborne, sudah cruising, Anda tanya sama pilotnya, Pak pilot punya license nggak untuk terbangin kami? Itu yang terjadi zaman sekarang. Anda kayak nanya ini, ibarat nanya lebih aman makan antibiotik daripada makan kunyit. Ini masalah besar. Paham ya? Kalau kecuali si fulan atau fulanan tadi memang mengklaim dirinya buatan pabrik, silakanlah, nggak usah dibahas kalau itu. Untuk menjadi khalifah itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan pertamak, aftur. Di mana Allah ciptakannya? Di beliau-beliau ini. Paham ya? Jadi jangan tanya lagi dengan saya, amankah minum beginian? Gak aman. Kalau ada ibu-ibu tanya sama saya, dokter, kunyit itu kan bisa bikin mandul. Iya, kalau ente minumnya seember, saya bilang. Nggak ada juga orang-orang. Jadi ibu-ibu coba tanya, berapa banyak kalau Anda masak, apakah Anda pernah nimbang bawang putih, bawang merah, ditimbang nggak? Pakai feeling doang kan? Terus orang keluarga Anda kira-kira banyak masalah nggak gara-gara makan itu? Fine-fine aja tuh. Ini judulnya nampar-nampar dulu ya, biar sadar. Saya tuh kadang-kadang kesel banget gitu. Ada orang tanya, nanti kan bubuknya masuk ginjal. Masuk ginjal dari mana? Minum aja, asal bener ya, asal bener minumnya. Madu, apalagi madu. Terutama madu tuh panjang lebarnya minta ampun. Ya, takut banget minum madu. Allah bilang apa? Syifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mejam wa kaidinar. Kata Allah, kesembuhan, kata Nabi SAW ya. Kata Nabi, kesembuhan itu ada 3. Minum madu. Minum madu. Asal bener madunya. Nanti habis itu tanya sama saya, dokter, madu yang benar itu gimana? Baik, saya jawab secara hadis. Madu yang benar adalah madu yang sanadnya jelas.